Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat Madian. Gimana deh? Alhamdulillah. Ada belang. Masya Allah. Pagi ini. Alhamdulillah, Ustaz. Ini kita di Jogja, Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman Suara Dakwah ya, yang biasa ikut channel Suara Dakwah. Alhamdulillah kami ada di Jogja ya, ada sedikit kegiatan dengan Ustadz kita, ada Ustadz Heri juga, ada Ustadz Khalid juga lagi berenang. Insyaallah. Ada ini Ustadz, sedikit mungkin pertanyaan dari teman-teman gitu Ustadz ya. Alhamdulillah dakwah kita alhamdulillah juga makin berkembang juga kan. Berbagai ragam lah ini sekarang jamaah-jamaah kita gitu kan. Nah, salah satunya mungkin seperti saya nih Ustadz, kan kadang-kadang kita ke satu kota, kemudian kita ya seperti inilah, kita menginap di hotel gitu Ustadz, kemudian ya sedikit menikmati suasana dari yang sudah ada seperti taman-taman seperti ini. Mungkin ada pertanyaan juga Ustadz mengenai rihlah itu Ustadz, kegiatan rekreasi atau seperti apa itu. Sebenarnya dalam agama kita itu ada diatur nggak Ustadz? Ada batasan-batasan nggak mungkin yang perlu kita jaga gitu Ustadz? Mungkin itu Ustadz. Sehari. Ya, Pak Dian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Para ikhwah dan akhwat, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur semua ya yang dibutuhkan oleh seorang hamba, karena yang menyetingnya, yang mengonsepnya Allah yang maha mengetahui, dia mencipta, dan dia yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, baik itu kebutuhan-kebutuhan rohani, kebutuhan keimanan, juga kebutuhan-kebutuhan jasmani ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua yang dibutuhkan oleh manusia, maka di antara yang dibutuhkan oleh seorang hamba adalah mendapatkan ketenangan, kenyamanan ketika melihat keindahan dan keajaiban, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu membutuhkan, terkadang kita berada di suatu tempat dan kita ingin melihat tempat-tempat di mana nampak kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka membutuhkan kita untuk melakukan perjalanan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an sendiri, Al-Quran menuntun kita untuk sampai ke titik pengagungan terhadap Allah dengan memerintahkan kita melihat langit, melihat gunung, melihat bumi ya. Allah bahkan diperintahkan kita untuk melihat badan kita dari keindahannya, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak melihat, orang-orang yang mengingkari Allah tidak melihat kepada unta, bagaimana Allah mendesainnya, bagaimana Allah membentuknya menjadi sarana transportasi di gurun Sahara, di padang pasir yang luas, dengan desain yang luar biasa bila diteliti oleh seorang manusia, seorang hamba. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'an, bagaimana bumi, langit diangkat oleh Allah tanpa tiang, dan dia bangunan yang besar, indah luar biasa. Melihat langit, apalagi kita berada di tempat ketinggian yang kita lihat hamparan bumi yang terbentang luas dan diatapi oleh langit yang luar biasa, menumbuhkan keyakinan kita bahwa kita manusia yang kecil, kerdil, lemah, dan membutuhkan semua keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi intinya sebagai seorang manusia biasa yang dicipta oleh Allah, maka melakukan rihlah, perjalanan yang tujuannya terkadang adalah ibadah. Terkadang kan kita perjalanannya ibadah. Yang pertama thalabul ilmi, menuntut ilmu, atau perjalanan umrah
perjalanan haji, perjalanan ziarah mengunjungi saudara-saudara kita seiman, perjalanan untuk menyampaikan kebaikan, perjalanan ketika kita bertemu dengan sesama kaum muslimin, mengungkapkan rasa cinta, rasa perhatian kita kepada kaum muslimin. Ini perjalanan ibadah. Ini ditambah lagi dengan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Iman di atas iman, kebaikan di atas kebaikan. Jadi ketika kita menempuh perjalanan, terkadang juga tujuannya duniawi, mubah, yang tentu ada aturan-aturannya dalam perjalanan. Kita melakukan adab-adab perjalanan yang diajarkan oleh Islam misalnya, kemudian selalu bergantung kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia. Ya, kita akan berjumpa dengan orang-orang di tempat kita di perjalanan itu kan mungkin saja satu kali kita berjumpa dengannya, tetapi ketika kita berjumpa dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik, akan memberikan dampak dan pengaruh yang baik. Kemudian juga menambah tempat ibadah. Ya, kita mungkin melakukan sholat di tempat yang kita kunjungi, ini menambah saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya manfaat dan faedah, nilai-nilai ketakwaan yang kita hasilkan dari perjalanan, tetapi tentu kembali kepada tuntunan agama. Ya. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Ini berarti bisa kita rencanakan rilah yang berikutnya ini. Satu ada kesempatan. Iya, satu lagi kemarin Ustaz, ada pelajaran sangat luar biasa Anda dapatkan ketika kita berkunjung ke salah satu ustadz ya kita kemarin, bagaimana beliau menjamu tamu itu Ustaz. Masya Allah. Saya juga ini pelajaran mungkin ya. bisa dikasih sedikit saya bagi kita. Iya. Afwan, kalau Anda lihat ya, mungkin dengan kesederhanaan beliau, dengan kita mungkin maksimal sekali lah beliau, sampai buah dipotongkan, diambilkan, itu gimana Ustaz? Mungkin sedikit berbagi Ustaz mengenai keutamaan memuliakan tamu itu Ustaz. Apa sih ininya Ustaz? Boleh Ustaz Eri atau Ustaz Asri? Nyambung sedikit yang tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Ya, mungkin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Ustaz Asri tadi, pertanyaan dari Abu Lang. Intinya memang Allah ada memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan di permukaan bumi. Di antaranya dalam surah Ali Imran ada ya, fasiru fil ardi. Ketika dalam surah An-Nahl, walaupun ada hubungannya dengan masalah yang lain. Berjalanlah kamu di permukaan bumi. Tapi ingin saya tambahkan di sini, maksudnya sambungan ayat itu, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka lihatlah sebenarnya dalam perjalanan ini itu bagaimana akibat-akibat yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan agama. Ya, jadi perjalanan kita ya, mungkin kalau kita lihat ada yang Allah Subhanahu wa taala ya buktikan, tafadhal Ustaz Khalid ijlisuna. Ada yang Allah SWT buktikan kekuasaannya dengan adanya orang-orang yang mendustakan agama yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar sapar dalam perjalanan yang menyenangkan, tetapi juga mungkin menjadi peringatan bagi kita sehingga bertambah keimanan kita bahwa ada orang yang banyak mendapatkan nikmat, bahkan lebih dari kita, senang dunianya, tapi Allah binasakan karena mereka mendustakan agama. Ya, mungkin sebagai tambahan sedikit aja yang disampaikan oleh Ustaz Asri, alhamdulillah sudah lengkap. Adapun dalam masalah bertamu ya, sama kita tahulah dari hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamu. Bahkan memuliakan tamu ini merupakan sudah kebiasaan sebelum Rasulullah diutus. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Dan ini salah satu dikatakan oleh para ulama, kebiasaan orang-orang Arab bahkan jahiliyah yang ditetapkan dalam Islam menjadi akhlak yang mulia, itu memuliakan tamu. Ya, makanya ini dijaga betul oleh orang Arab, bahkan dikuatkan lagi oleh Islam, dan kita semuanya umat Islam di seluruh dunia diperintahkan untuk menjaga adab ini, yaitu memuliakan tamu.
Ya, jadi banyak sebenarnya keutamaannya. Ya, tentunya kita menyediakan makan, minum dan menyambut tamu dengan baik dan segala macam, dengan hidangan yang baik, dengan yang terbaik, itu kan kita dapat pahala. Berapapun yang kita keluarkan dari duit kita sebenarnya menjadi simpanan pahala bagi kita. Jadi nggak ada yang rugi. Apalagi kita dengar kajian Ustaz Aspri Tafsir As-Sa'di tentang bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu, padahal tamunya kan malaikat. Ya, baru datang baru langsung disediakan dengan kambing muda lagi, dengan hidangan yang luar biasa. Ya, itu mendadak tapi subhanallah persiapannya memang luar biasa, bisa menyediakan. Ya, ibaratnya kita kemarin bertamu ke rumah Ustaz, anak telepon kan mungkin 1 jam lagi kami datang Ustaz. Ya, tiba-tiba udah ada buah anggur nih segala macam, kurma keluar, teh. Ya, kalau dia kemarin mau nawari kita makan siang mungkin tuh. Ya, Masya Allah. Padahal kita lihat rumahnya ya sederhana lah, rumah guru pondok kan, subhanallah, tapi begitulah memuliakan tamu dia kan. Jadi ini jadi pelajaran bagi kita kan. Ya, jadi subhanallah luar biasa. Tentunya orang-orang yang mengetahui ilmu agama dia mendasari menghormati tamu karena Allah. Nah, ini ingin mencari pahala kan. Beda dengan orang-orang umum mungkin ada nilai udang di balik batu, ada bisnis segala macam kan, mungkin dapat dunia tapi dapat akhirat nggak ada. Nah, itu bedanya. Berbeda saja. Ya, silakan Ustaz. Tamu enggak nih. Kami jadi host lah dengan Ustaz. Oh ya, boleh Ustaz, yang bertanya boleh. Ustaz Khalid. Jadi sebelum Ustaz menambahkan, mau nanya satu Ustaz, gimana kolam renang tadi, aman Ustaz? alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting dinikmati apa yang bisa dinikmati selagi dalam koridor-koridor agama tentunya, yaitu halal, thayyib. Tapi kalau sana tidak halal, tidak thayyib, jangan dinikmati, jangan dipakai, jangan sembarang ambil. Tapi kalau seandainya halalan thayyiban, ya silakan dinikmati. Karena di antara ketentuan-ketentuan di dalam menikmati karunia Allah, di antaranya harus halalan thayyiba kan gitu. Harus yang halal, harus yang thayyib. Karena kalau seandainya tidak halalan thayyiba kemudian main hajar saja, maka banyak mudarat-mudarat yang didapatkan tentunya. Yang jelas murka Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bagaimana darah yang mengalir akibat makanan-makanan atau rezeki yang haram itu akan mempengaruhi terhadap itu doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara asy'atsa aghbar. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang yang sudah melakukan perjalanan jauh, letih, yang dalam kondisi itu dia butuh pertolongan dari Allah. Kemudian setelah itu kembali teringatlah kepada Allah, berdoa mudah-mudahan diampuni. Ternyata kata Nabi SAW, tapi mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram atau malbasahu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Makanan yang dia makan berasal dari yang haram, kemudian minuman yang dia minum berasal dari yang haram, kemudian yang dia pakai berasal dari yang haram, diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabalah. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dapat murka dari Allah, ingin supaya dikabulkan doanya oleh Allah, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di antaranya yaitu dampak-dampak lain, termasuk di antara dampak kepada keluarga mungkin jadi anak-anak tidak patuh atau keluarga tidak patuh, pembangkang, bisa jadi karena diberi makanan dari sumber-sumber yang haram. Nah, jadi ketentuan di dalam menikmati karunia Allah yang sangat luas, banyak nikmat-nikmat Allah SWT, silahkan, karena memang itu diciptakan oleh Allah SWT untuk kita. Tapi
tempuh dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini jadi selagi bisa, alhamdulillah. Nampaknya Ustaz banyak menyelam tadi ya. Iya. Banyak merah. Iya. Nikmatnya Saking menikmati, saking menikmati. Kemudian tidur di sapar pun tidak senyenyak ketika di rumah tentunya. Tiap sebentar terbangun, sekalipun tidur sekalipun tidur dengan kasur yang empuk, tetap yang namanya di dalam safar tidak senikmat ketika kita berada di rumah istirahatnya. Tapi alhamdulillah safar yang menyenangkan, alhamdulillah, bertemu dengan teman-teman, termasuk di antara Pak Dion yang dah lama tidak ketemu. Kemudian setelah itu bertemu dengan ustaz-ustaz yang lain di Jogja, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya ya. Tadi kita juga sebelum Ustaz datang tadi bicara mengenai rihlah, mengenai apa ya, nyambung juga dengan yang disampaikan Ustaz tadi. Artinya dibolehkan asal tetap dalam koridor syar'i Ustaz ya. Insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah. Demikian teman-teman. Mungkin Pak Dion ada yang mau lagi batuk ya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Dion juga masih bisa tetap kemarin waktu kita ke Anambas ya. Udah rencana ya. Itu habis karena perjalanan juga. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa silakan ambil manfaat dari channel Suara Dakwah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi kita dapat mengambil pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.